Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini saya akan membahas mengenai orang yang suka menolong, kenapa hidupnya berantakan. Coba datang bertubi-tubi, monggo disimak. Tayangan ini dijadikan sebagai pelajaran supaya panjenengan tidak mengalami hal yang tidak diinginkan nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ada pepatah yang mengatakan apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai. Tetapi ada kasus di mana ini berbeda nggih. Perbuatan baik, suka menolong, tetapi yang didapatkan adalah sesuatu yang mengecewakan, bahkan sampai menghancurkan hidupnya, berantakan hidupnya. Ujian selalu datang bertubi-tubi. Kok bisa? Faktanya banyak yang mengalami hal demikian dan mudah-mudahan panjenengan tidak nggih. Meskipun ketika panjenengan pernah mengalami atau panjenengan saat ini berada di fase ini, minimal panjenengan tahu nggih langkah apa yang harus panjenengan lakukan. Nah, berikut ini beberapa pengamatan saya. Ada banyak kasus yang terjadi yang mana langsung ya tersambung dengan saya, artinya curhatnya dengan saya, dan juga saya ada beberapa mengalami. Pada kasus yang saya sampaikan ini bisa terjadi hal yang ringan, sedang maupun parah ya, dimana hidupnya ini hancur berantakan, entek-entekan wis. Nah, mengapa hal itu terjadi? Faktornya apa? Penyebabnya apa? Kok bisa seperti itu? Dulur, sebelum panjenengan berasumsi yang tidak-tidak, yang mana belum tentu itu sesuai dengan penilaian panjenengan, maka berikut ini akan saya sampaikan faktornya itu apa saja. Tentu ada yang baik, tentu ada yang tidak, tentu ada yang enak, tentu ada yang membuat kita tercengang. Di antaranya yang pertama, ketika seseorang itu suka menolong tetapi yang didapatkannya kekecewaan, kemudian hidupnya ini porak-poranda, masalahnya ini malah justru nambah nggih. Padahal dia kalau nolong orang itu ikhlas nggih. Tapi kenapa yang dialaminya itu di luar ekspektasinya? Yaitu bisa jadi Tuhan itu sedang menguji kesetiaan kita. Ketika kita menolong orang secara ikhlas nggih. Kalau ikhlas berarti itu tidak diungkit-ungkit, tidak diingat-ingat, dan juga tidak menjadi beban bagi kita. Jadi ketika suka menolong, suka berbuat baik, tetapi yang didapatkan itu cobaan yang bertubi-tubi, maka Tuhan akan menguji sampai mana kesetiaannya itu. Apakah ketika mengalami keberantakan dalam hidupnya, dia tetap menjadi orang baik, tetap berbuat baik, tidak merubah karakternya, dan juga tidak berpengaruh pada keikhlasannya. Nah, kalau sudah menyebut kata ikhlas berarti tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak mempertanyakan penyebabnya karena ikhlas. Nah, disinilah letak ujiannya. Kalau panjenengan bisa berhasil, maka akan naik level yang kedua, yaitu imbalan yang didapatkan lebih besar dan sangat besar. Apakah itu surga di kehidupan yang abadi? Dulur, dalam suatu perlombaan nggih, contohnya panjat pinang, di situ saling tolong menolong untuk meraih hadiah nggih, di mana hadiahnya itu meski tidak mudah didapatkan tetapi tidak sebesar dengan effort dan perjuangan panjenengan.
Itu contoh dalam suatu perlombaan nggih, yang mana tolong menolong. Lah ini dihadapkan pada dimana game yang Anda jalankan adalah sesuatu yang tidak bisa panjenengan prediksi, tidak bisa panjenengan atur nggih. Yang mana ketika panjenengan ini sudah melakukan perbuatan baik dan suka menolong, tetapi kok ujiannya terus saja nggak henti, bertubi-tubi. Dan panjenengan ikhlas dengan hal itu, panjenengan tidak mempermasalahkan hal itu karena panjenengan menyadari bahwa apa yang terjadi pada panjenengan itu sudah kehendak dari Tuhan, sudah diatur, dan panjenengan meyakini bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Perbuatan yang baik akan mendapatkan hal yang baik meskipun tidak sekarang. Nah, kalau sudah meyakini hal itu, artinya ikhlas dan sabar ini sudah sepaket, maka hadiahnya adalah selain dari pahala yang panjenengan dapatkan, juga bisa jadi Tuhan sudah mempersiapkan surga bagi kehidupan panjenengan kelak. Kemudian yang ketiga, mungkin ini tidak semua panjenengan alami, tapi faktanya demikian, di mana suka menolong tetapi kok malah apes, berpengaruh pada kehidupan yang jadi morat-marit nggih, karena tidak pandai membaca situasi dan tidak tepat sasaran. Contohnya, panjenengan memang suka menolong, tetapi yang panjenengan tolong ini tidak tepat pada sasaran. Dimana nggih? Contohnya, ketika panjenengan melihat ada orang yang tenggelam, panjenengan tidak begitu bisa berenang, tetapi memaksakan diri untuk menolong. Lalu apa yang terjadi? 50-50. Bisa selamat atau justru ikut terhanyut. Kemudian contoh lain, panjenengan berniat menolong seseorang yang meminta bantuan, di mana panjenengan ngesakne ya, artinya kasihan dengan ceritanya, tanpa panjenengan menyelidiki terlebih dahulu atau mempelajari bagaimana orang ini, bagaimana kasusnya, apa yang dia lakukan, nggih, pertolongan apa yang panjenengan berikan, panjenengan langsung mau saja tanpa adanya penolakan. Pada akhirnya ternyata yang panjenengan tolong itu hanya menjebak. Atau contoh lainnya, ketika panjenengan melihat ada orang tersengat listrik nggih, tanpa berpikir panjang, tanpa memiliki pemahaman bagaimana cara menolongnya, panjenengan angger nulung ae ya. Nah, dengan memegangnya saja panjenengan sudah ikut tersengat. Nah, ini dulur yang dimaksud dengan tidak pandai membaca situasi dan juga tidak tepat sasaran. Intinya panjenengan harusnya tahu atau memahami ilmunya, bagaimana cara menolongnya. Kalau tidak, walaupun panjenengan suka menolong tanpa paham ilmu, maka ini bisa menjadi bumerang bagi panjenengan sendiri. Contoh-contoh yang saya sampaikan itu perumpamaan, hanya sedikit saja yang saya gambarkan, dan di kehidupan nyata itu banyak yang seperti itu di luar yang saya sebutkan. Tetapi beda lagi kalau panjenengan memang tipe orang yang lugu, polos, apapun yang menurut panjenengan harus ditolong tetap ditolong, tetapi ya itu resikonya kalau ada apa-apa, maka itu sudah menjadi resiko. Tetapi kalau dilakukan dengan kesadaran penuh, artinya apapun yang terjadi walaupun itu mengecewakan, tidak menyalahkan siapa-siapa, maka panjenengan berhasil untuk faktor yang nomor 1 itu tadi. Kemudian yang keempat, yang membuat seseorang itu kadang hancur berantakan ya, padahal suka menolong, dikarenakan ditolong malah menggigit, ditulung mentung. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya yang lalu mengenai ditulung mentung ini, tetapi ini tambahan saja, dimana dulur contohnya panjenengan sudah ngerti karakternya, ada orang yang ruwet bulet tetapi tetap panjenengan tolong, pada akhirnya mau tidak mau panjenengan ikut terkena getahnya walaupun tidak ikut makan nangkanya.
orang suka berhutang, memang karakternya seperti itu. Terus panjenengan kasih nggih, tanpa sadar semua yang panjenengan miliki ibaratnya jenengan kasihkan. Perbuatan panjenengan ini baik, bagus, tetapi harus dilihat orangnya dulu. Kalau tipe orang-orang yang suka memanfaatkan nggih, itu kalau belum habis darahnya dia akan terus menghisap seperti lintah. Nah ini kan yang bisa membuat orang hancur kan ya, karena seperti ini toh dulur. Maka yang paling penting adalah sebelum bertindak itu berpikir terlebih dahulu, apakah nanti di kemudian hari gandoli menjadi beban panjenengan, atau ketika menolong ya sudah tidak ada resiko di kemudian harinya. Anda berhak menolak dulur ketika hal itu bisa merugikan panjenengan. Tidak semua menolong itu baik ya. Contohnya ada maling yang mau mencuri terus panjenengan menolongnya nggih, ketika ketangkep warga panjenengan menolongnya, menutup-nutupi. Nah, itu namanya juga menolong tetapi tidak baik. Nah, maka dalam hal menolong nggih, tetap dilihat bagaimana karakternya, pantas atau tidak ditolong, dalam hal kebaikan atau tidak. Dan contoh lainnya adalah ketika panjenengan nggih memberi pertolongan dengan niat hati mengentaskan permasalahan orang lain, tetapi karakternya orang tersebut hanya menjadi benalu, maunya ditolong terus tanpa dia mau berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini juga tidak perlu ditolong karena ini dipastikan akan menjadi beban panjenengan. Ingat nggih dulur, menolong orang sekali itu akan dihormati. Menolong orang 2 kali Anda akan dimanfaatkan sebagai orang yang perlu dimintai tolong, dan menolong ketiga kali Anda akan dijadikan sebagai kewajiban untuk menolong. Setelah 3 kali panjenengan berhenti menolong, panjenengan akan dicap sebagai orang yang jahat karena tidak mau menolong. Jadi hati-hati dengan karakter orang yang panjenengan tolong. Bukan mengajari untuk berhenti berbuat baik, tetapi segala sesuatu itu tetap dipikir bagaimana dampaknya. Terkadang dengan tidak menolong kita itu sama dengan menolong, supaya dia mau berusaha nggih, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, supaya bisa mandiri nggih. Begitupun dengan kehidupan sehari-hari, mungkin yang punya anak nggih, jangan selalu apa yang menjadi kesulitan anak itu panjenengan permudah, karena itu tidak akan menjadikan dia dewasa. Tetapi ketika panjenengan mengajarkan hal-hal yang harus ditanggung sendiri, itu akan menjadikannya berpikir dewasa dan pandai menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya dengan tidak menolongnya itu sama dengan menolong dia dengan cara menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab kepada putra-putri panjenengan. Dan yang kelima, suka menolong tetapi kehidupannya hancur, itu bisa jadi karena niatnya menolong itu ada motifnya didasari kepentingan. Ini artinya tidak ikhlas nggih, mengharapkan keuntungan atau minimal simbiosis mutualisme. Jadi setiap menolong itu selalu dipikirkan kira-kira menguntungkan aku tidak ya, kalau tidak mau, kalau menguntungkan dilakukan. Nah ini pun dulur tanpa disadari ternyata bisa menciptakan kehancuran bagi kehidupannya sendiri. Loh kok bisa Mbak Fitka? Bisa, karena hari apes itu tidak ada yang tahu. Kemungkinan ketika memiliki kepentingan yang ditolong itu delalai wong sing ruwet, delalai wong sing bermasalah, sehingga mau tidak mau ikut masuk dalam permasalahannya. Sesuatu yang didasari karena kepentingan tidak ikhlas itu hanya dapat 2 dulur. Kalau ndak pujian ya uang, sebatas itu. Tetapi integritas dirinya tidak ada, dan juga jangankan pahala, tabungan di kehidupan berikutnya itu ndak ada. Jadi intinya gak angger nulung tapi paham ilmunya. Berbuat baik, suka menolong itu baik, tetapi terlalu baik itu tidak baik.
Sesuatu yang terlalu itu bisa menyakiti dirimu sendiri. Maka perlu saya sampaikan ini supaya panjenengan paham nggih apa yang mesti dilakukan setelah menonton tayangan ini. Tidak menghentikan Anda untuk tetap berbuat baik, tetapi pikir resikonya kalau panjenengan tidak mau terkena sesuatu yang bisa merugikan diri panjenengan sendiri. Takar kemampuan diri panjenengan masing-masing, jangan memaksakan diri untuk menjadi pahlawan. Tidak semua orang itu sama dengan diri panjenengan, nggih. Jangan sampai ngenes nggih, yang mana suka menolong, berbuat baik, tetapi yang didapatkan itu kekecewaan, bahkan kehancuran hidup. Ingat dulur, mengapa orang yang baik itu cepat mati, sedangkan orang yang munafik itu serasa hidup abadi? Dikarenakan kadang kebaikan panjenengan itu yang berlebihan, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Sayangi diri panjenengan, tetap menjadi orang yang bermanfaat, tetapi tidak mudah dimanfaatkan, nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.